Selamat Sabat anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran kita berjudul Mati Karena Penipuan. Ayat hafalan, Amsal pasal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Poin penting pelajaran kita memperlakukan orang lain dengan hormat, dengan cara menjadi jujur dan tidak mengambil keuntungan dari mereka. Pernahkah engkau sangat menginginkan sesuatu sampai engkau berani berbohong untuk mendapatkannya? Ketika engkau mendapatkannya, apakah engkau menikmatinya sama seperti ketika engkau membayang-bayangkannya? Adakah orang lain yang tahu tentang hal itu? Musim semi tiba. Waktunya raja-raja pergi berperang. Pada waktu itu, Israel sedang berperang dengan bangsa Amon. Sementara panglima perang mereka, Yoab, dan seluruh kekuatan sedang dikerahkan mengepung kota, Raja Daud pergi ke Yerusalem. Satu malam Daud tidak dapat tidur, jadi dia bangun dan berjalan di sekeliling sotoh istananya. Di seberang sana dia melihat seorang wanita cantik sedang mandi. Dia sangat ingin mengenal wanita itu, jadi dia mengirim seorang hamba untuk mencari tahu. Berita datang mengatakan bahwa wanita itu adalah Batsheba, istri dari Uria, salah seorang tentara Daud yang paling berani dan setia. Daud mengirimkan utusannya untuk memanggil wanita itu. Wanita itu datang dan raja tidur bersamanya dan segera mengirimkan wanita itu kembali ke rumahnya. Tidak lama kemudian, Batsheba mengirimkan berita kepada Daud. Dia sudah hamil. Daud dalam masalah sekarang. Dia tahu bahwa dia telah melakukan hal yang salah. Tetapi kalau dia mengakuinya, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Undang-undang mengatakan bahwa seorang yang berbuat zina harus dihukum mati. Kalau Uria tahu, dia akan mencabut nyawa rajanya sendiri. Atau bahkan mungkin lebih buruk, dia akan memimpin seluruh negeri untuk melawan raja. Gantinya mengakui kesalahannya dan berbalik kepada Tuhan, Daud melanjutkan mencoba melakukan hal-hal dengan kekuasaan dan kepintarannya sendiri. Dia memutuskan untuk menarik Uria kembali dari medan perang, supaya dia dapat menghabiskan waktunya bersama istrinya. Mungkin tidak akan ada yang tahu bahwa anak yang akan dilahirkan oleh Batsheba adalah anak Daud. Rencana penipuan Daud dilaksanakan dengan sebuah berita yang dikirimkan kepada Yoab. "Kirim Uria orang Het itu kepadaku," katanya. Ketika Uria tiba di istana, Daud berpura-pura menginginkan laporan yang khusus dari Uria mengenai peperangan itu. Uria memberikan laporannya. Kemudian Daud menyuruh dia pulang ke rumahnya beristirahat. Tetapi Uria tidak mau pulang. Dia tidur di depan pintu istana bersama hamba-hamba dan penjaga istana. Ketika berita tentang hal ini terdengar kepada Daud, ia bertanya, "Mengapa engkau tidak pulang dan tidur di tempat tidurmu sendiri?" Uria, tentara yang setia, menjawab, "Aku tidak akan dapat pergi dan bersenang-senang di rumahku sendiri, sementara Yoab dan semua tentara yang lain masih berkemah di luar sana." Daud mencoba sekali lagi untuk menyuruh Uria pulang. "Tinggallah di sini 1 hari lagi. Pasti engkau sangat lelah," katanya. "Mari makan denganku."
Selama jamuan makan, Uria menjadi mabuk. Tetapi dia tidak pulang juga ke rumah pada malam kedua itu. Rencana penipuan Daud tidak berhasil. Pagi harinya, Daud menuliskan pesan kepada Yoab dan mengirimkannya ke medan perang melalui Uria. Berita itu mengatakan, "Tempatkanlah Uria dalam pertempuran yang paling hebat, dan tariklah semua pasukan daripadanya, supaya dia terbunuh." Semakin Daud mencoba menutupi dosanya dan mencoba memperbaiki segala sesuatu dengan tangannya sendiri, semakin buruk hasilnya. Yoab melakukan persis apa yang diperintahkan. Ketika tentara Israel mengepung kota itu, Yoab menempatkan Uria dalam pertempuran yang paling hebat. Beberapa orang terbunuh termasuk Uria. Sekali lagi sebuah berita dikirimkan kepada Raja Daud melalui seorang pelari yang cepat. Berita itu berisi laporan penuh mengenai peperangan. Diceritakan bagaimana tentara musuh sudah sangat dekat ke tembok kota Israel, sehingga anak-anak panah dapat menjangkau dan membunuh tentara Israel. Tetapi, kata Yoab menginformasikan pelari itu, kalau Daud menjadi marah atas kekalahan ini, ceritakan kepadanya bahwa Uria orang Het itu ada di antara para tentara yang terbunuh. Pembawa berita itu mengirimkan beritanya. Semuanya tanpa terkecuali. Daud mengirimkan pesan kembali. Sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Berhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu. Daud pikir dia telah menutupi dosanya. Setelah masa berduka cita bagi Uria telah lewat, Batsheba menjadi istri Daud. Sementara Daud melupakan Tuhan dan percaya pada kekuatannya dan kuasanya sendiri, perzinahannya telah ditutupi oleh penipuannya, dan penipuannya telah diikuti dengan pembunuhan. Dia telah menjadi orang yang berbeda dari dia yang dahulu di padang belantara, dikejar-kejar oleh Saul, ketika dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga Pendeta Kurnaidi. Semoga menjadi berkat untuk kita semua.